siang, apa kabarnya? Minggu-minggu ini lagi rame-ramenya di sekitar kita ngomongin sebuah film yang fenomenal ya, yaitu Joker. Nah, udah terlalu banyak sekali ulasan mengenai Joker. Saya hari ini malah tertarik untuk membahas tentang Murray Franklin. Dia adalah salah satu tokoh yang ikut berperan dalam film Joker. Film Joker ini dibuka dengan satu relasi yang sebenarnya sepertinya indah gitu ya, karena Joker yang nama aslinya adalah Arthur sebenarnya mengagumi si Murray Franklin yang punya reality show. Bahkan dia bisa membayangkan andaikan Murray Franklin itu adalah ayahnya yang bisa memahami dia dan yang bisa mengerti kondisi si Joker ini. Nah, tetapi di dalam perjalanan waktu ternyata akhirnya Arthur menemukan begitu banyak hal-hal negatif di dalam hidupnya, dan bahkan komedi dia di satu stand up komedi sempat diputar di acaranya Murray, bukan sebagai sesuatu tayangan yang positif tetapi menjadi tertawaan bagi banyak orang. Tapi itu pun masih dimaklumi oleh Arthur, sehingga pada satu titik ketika Murray mengundang dia untuk datang ke acaranya, dia sangat bersukacita, dia sangat mempersiapkan diri, meskipun kita sama-sama tahu dia tetap jadi pribadi yang curigaan, yang tidak trust. Oleh sebab itu dia tetap menyembunyikan sebuah senjata pada waktu dia mulai atau datang ke undangan dari Murray. Nah, ada sebuah percakapan menjelang akhir film yang terus-menerus butuh kita sama-sama merenungkan, yaitu ketika Murray dengan sengaja mencoba mengkaitkan kejadian-kejadian di kota Gotham yang penuh dengan kekerasan dengan penampilan daripada Murray yang memang saat itu memoles wajahnya dengan badut sebagai Joker. Lalu ketika pembicaraan itu terus berlangsung, pada satu titik Arthur mengakui bahwa dialah yang membunuh orang-orang di dalam kereta api atau 3 Wall Street yang ada di sana. Tentu dia berusaha menjelaskan alasan dia, karena dia merasa ada begitu banyak ketidakadilan dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu wajar kebanyakan dari orang-orang di sekitar yang mungkin juga kita pernah temui bersikap seperti Murray, yang salah satu kalimat yang mengatakan, apakah menurut kamu membunuh 3 orang itu lucu? Ya, pernyataan yang sebenarnya pada umumnya juga mungkin kita saking keselnya mendengar kisah dari seseorang yang kita rasa itu sangat negatif, kita mungkin merespon seperti itu. Tapi itulah yang menjadi memicu kondisi di mana Arthur makin kecewa, karena dia sesungguhnya merasa tidak didengarkan. Bahkan ketika dia mencoba menjelaskan alasan di balik itu pun sama sekali perasaannya dia tidak dipahami oleh Murray. Guys, saya bukan orang yang menyetujui apa yang dilakukan oleh Joker. Apa yang dilakukan tetap salah. Tetapi membuat orang tersudut, membuat orang sepertinya kehilangan pengharapan, membuat seseorang akhirnya dalam frustrasinya melakukan tindakan-tindakan yang lebih buruk lagi, rasanya itu pun jadi kurang tepat ya. Saya ingat tetapi berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, ada seorang tokoh dalam sebuah kisah di kitab suci, diceritakan ada seorang wanita yang notabene semua orang tahu dia adalah seorang pelacur, sehingga banyak orang menghindari dia, termasuk dia pun berusaha membatasi relasinya dengan orang-orang sekitarnya. Dia punya rutinitas mengambil air di sumur, tidak seperti kebanyakan wanita, dia memilih pada waktu siang hari. Sampai satu hari ada sekelompok orang yang melewati tempat di mana dia mengambil air. Ada satu pribadi yang akhirnya memutuskan untuk membuka percakapan dan membuka relasi dengan si perempuan tadi. Yang tadinya mungkin dia merasa sangat minder, yang tadinya dia merasa tidak berharga, tetapi lewat percakapan itu, perempuan itu akhirnya mulai membuka diri, dan
pada akhirnya ketika pribadi yang mencoba menjangkau dia ini berusaha membukakan hal-hal negatif dalam hidupnya, si perempuan ini pun tetap menerima dan menyadari dia butuh pertolongan. Guys, marilah kita coba belajar ya, belajar dari kisah cerita Murray yang mungkin sebagian besar dari kita sering lakukan. Mulai melihat seseorang bukan hanya sekedar dari perbuatan buruknya, tetapi ada hal-hal yang rasanya perlu didengar, perlu dipahami juga. Dan kalau kita berharap seseorang akhirnya berubah, tentu kita juga pertama-tama harus belajar untuk memahami posisi dia. Memahami bukan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan, tapi kita punya satu kerinduan untuk menjangkau orang ini dan menolong dia untuk bisa berubah jadi lebih baik. Saya akan menutupnya dengan gambar ini, ya, hati. Semoga ketika kita berelasi, kita terus mengingat bahwa biarlah kita mencoba berelasi dengan hati kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi.